Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga kita dapat memulai diskusi di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini saya Khairunisa, perwakilan dari kelompok 6, dan kelompok kami terdiri atas 2 orang, saya dengan teman saya yang bernama Lia Amalia. Tujuan video ini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang bayi tabung dan inseminasi buatan hewan dan manusia. Langsung saja poin yang pertama, yaitu pengertian bayi tabung. Pengertian bayi tabung merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari bahasa Latin, yaitu inseminatus, yang artinya pemasukan atau penyimpanan. Bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization, adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma dan sel telur dalam satu wadah khusus tanpa melalui senggama. Jadi, bayi tabung merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi ibu-ibu yang memiliki gangguan pada saluran tubuhnya. Pada kondisi normal, sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh indung telur menuju saluran tuba, untuk selanjutnya menunggu sel sperma yang akan membuahi. Jika terdapat gangguan pada saluran tuba, maka proses ini tidak akan berlangsung sebagaimana mestinya. Proses bayi tabung adalah proses di mana sel telur wanita dan sel sperma pria diambil untuk menjalani proses pembuahan. Proses pembuahan sperma dengan ovum dipertemukan di luar kandungan pada satu tabung yang dirancang secara khusus. Setelah terjadi pembuahan lalu menjadi zigot, kemudian dimasukkan ke dalam rahim sampai dilahirkan. Pasangan subur yang tidak memiliki keturunan akibat kelainan pada organ reproduksi anak pada wanita, pengambilan sel telur dilakukan dengan cara, yaitu cara pertama, indung telur dipegang dengan menjepit dan dilakukan pengisapan. Cairan folikel yang berisi sel telur diperiksa di mikroskop untuk ditemukan sel telur. Cara yang kedua yaitu USG. Folikel yang tampak di layar ditusuk dengan jarum melalui vagina, kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskopi. Poin yang kedua yaitu menjelaskan tentang inseminasi buatan pada hewan dan manusia menurut hukum Islam. Setiap perbuatan atau tingkah laku manusia mukallaf ada hukumnya, dan setiap ketetapan hukum Islam mempunyai dasar-dasar hukumnya seperti Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, maslahah mursalah, dan sebagainya, dan mempunyai pula motif hukumnya atau disebut i'latul hukmi serta hikmahnya. Misalnya, masalah inseminasi buatan ini. Masalah-masalah ini perlu segera dikaji untuk disebarluaskan kepada masyarakat agar umat Islam dapat mengetahui hukumnya yang benar, sehingga tidak ikut-ikutan melakukan inseminasi buatan tanpa mengetahui hukumnya. Hukum inseminasi buatan pada hewan. Pada umumnya, hewan itu baik yang ada di udara, di darat, maupun yang hidup di air adalah halal dimakan dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya, kecuali beberapa jenis makanan atau hewan yang dilarang dengan jelas oleh agama. Dasar hukum boleh membuat inseminasi buatan ini adalah dasar qiyas. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ia melihat penduduk Madinah melakukan pembuahan buatan pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukan itu. Kemudian ternyata buahnya banyak yang rusak. Dan setelah hal itu dilaporkan kepada Nabi, maka beliau berpesan, lakukanlah pembuahan buatan, kalian tahu tentang urusan dunia kalian. Terus yang kedua, kaidah hukum fikih Islam.
Pada dasarnya, segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang konkret melarangnya. Dan karena tidak dijumpai ayat dan hadis yang secara eksplisit melarang inseminasi buatan pada hewan, maka berarti hukumnya mubah. Namun, mengingat misi Islam tidak hanya mengajak umat manusia untuk beriman, beribadah, dan bermuamalah yang baik sesuai dengan tuntunan Islam, melainkan Islam juga mengajak manusia untuk berakhlak yang baik terhadap Tuhan, sesama manusia, dan sesama makhluk termasuk hewan yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, patut dipersoalkan dan direnungkan apakah melakukan inseminasi buatan pada hewan secara moral bisa dibenarkan, sebab hewan makhluk hidup seperti manusia juga mempunyai nafsu dan naluri untuk kawin, guna memenuhi seksual instingnya, mencari kepuasan, dan melestarikan jenisnya di dunia. Lanjut, poin yang kedua yaitu hukum inseminasi pada manusia atau juga disebut bayi tabung. Sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan biologi yang canggih, maka teknologi bayi tabung ini ditangani orang-orang yang kurang beriman dan bertakwa. Dikhawatirkan dapat merusak peradaban umat manusia, bisa merusak nilai-nilai agama, moral, dan budaya bangsa, serta akibat-akibat negatif lainnya yang tidak terbayangkan oleh kita sekarang ini. Hal ini telah terbukti dengan adanya kasus bayi tabung atau inseminasi buatan. Ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan dalam dunia kedokteran, antara lain. Yang pertama, fertilization in vitro. Dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di vitro atau ditabung, dan setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer di rahim istri. Cara yang kedua, gamet intrafollipion tuba. Dengan cara ini, mengambil sperma suami dan ovum istri dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur atau tuba Fallopian. Masalah bayi tabung atau inseminasi buatan telah banyak dibicarakan di kalangan Islam dan di luar Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam pandangan Islam, bayi tabung apabila dilakukan dengan sel sperma dan ovum suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain termasuk istrinya sendiri yang lain, maka Islam membenarkan, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau seterus istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan di luar rahim kemudian buahnya ditanam di dalam rahim istri, asal keadaan kondisi suami yang bersangkutan benar-benar memerlukan cara inseminasi buatan untuk memperoleh anak, karena dengan cara pembuahan alami suami istri tidak berhasil memperoleh anak. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fikih Islam. Hajat atau kebutuhan yang sangat penting itu diperlukan seperti dalam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat itu memperbolehkan melakukan hal-hal yang terlarang. Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan atau donor sperma atau ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina, dan sebagai akibat hukumnya anak hasil inseminasi tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Pada zaman imam-imam mazhab, masalah bayi tabung belum muncul sehingga tidak diperboleh fatwa hukumnya. Kita dapat memaklumi bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan donor dari mereka, sperma dan ovum, lebih mendatangkan mudaratnya daripada maslahahnya. Maslahahnya adalah bisa membantu pasangan suami istri yang keduanya atau salah satunya mandul atau ada hambatan alami pada suami atau istri yang menghalangi bertemunya sel sperma dengan sel telur. Kesimpulannya di sini, menurut hukum Islam, inseminasi buatan pada manusia diperbolehkan apabila sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Namun jika menggunakan sperma atau ovum donor orang lain, maka hukumnya Islam mengharamkan.
Secara hukum, bayi yang dihasilkan dari inseminasi ini memiliki dua macam, yakni diperbolehkan dengan catatan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah dan dalam rahim istri tersebut, bukan rahim orang lain, dan tidak diperbolehkan jika sperma yang diambil berasal dari laki-laki lain, begitu pula dari wanita lain. Pandangan penulis tentang bayi tabung bahwa boleh saja asalkan sperma yang diambil merupakan sperma yang berasal dari suami istri yang sah dan ditanam dalam rahim istri tersebut. Dan juga menanganinya adalah dokter yang ahli dari kaum wanita dan tidak boleh dari lawan jenis atau laki-laki. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak dosen. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.